Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Azza selaku dosen mata kuliah pembelajaran MIPA dan juga teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya mewakilkan kelompok 1 membahas tentang program pembelajaran MIPA. Pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu, beberapa anggota saya. Saya sendiri Hermin Kustianingsih dan juga ada teman saya Yuvencia Peda Daido, terus ada Maria Paulina Peda dan juga Marcelina Murumeke. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang program pembelajaran BIPA. Apa sih yang dimaksud dengan program pembelajaran BIPA? Kita simak sama-sama ya. Program pembelajaran BIPA adalah suatu rencana kerja pengajaran BIPA yang tersusun secara sistematis dan metodis dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang disusun secara teratur. Adapun metode artinya yaitu aturan tertentu yang dilakukan oleh pembelajaran BIPA ini. Program pembelajaran BIPA berfungsi sebagai pertama itu sebagai pemandu dan juga yang kedua pengecekan pengajaran BIPA. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan pemandu dan pengecekan BIPA? Nah, sebagai pemandu, program pengajaran BIPA dapat dimanfaatkan oleh guru, pelajar, dan penyelenggara program untuk memandu kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, program tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pedoman atau petunjuk tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar BIPA ini. Nah, seperti itu. Terus ada sebagai pengecekan pembelajaran BIPA. Maksudnya program BIPA dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan, terus ada kelebihan, kelemahan program yang ditetapkan. Apa sih program BIPA? Program BIPA itu memberikan berbagai peluang untuk kita rebut sekaligus memunculkan tantangan dalam penyelenggaraannya. Dari segi peluang, program BIPA akan membuka lapangan kerja baru baik beberapa bisnis pengolahan kursus maupun sebagai tenaga pengajar. Selain itu, BIPA juga berpotensi memunculkan bidang ilmu baru yang setara dengan pengajaran bahasa Inggris untuk orang asing ya. Jadi BIPA itu adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh mahasiswa asing. Nah, seperti itu. Terus ada juga program pembelajaran BIPA memberikan kontribusi pada pengajaran BIPA yang efektif. Pengajaran BIPA efektif ini tidak sama dengan pengajaran seperti mahasiswa seperti kita. Nah, seperti itu. Dalam menyusun program BIPA, ada beberapa asumsi dasar yang melandasinya. Asumsi dasar yang dimaksud adalah yang pertama itu ada program pengajaran BIPA. Program pengajaran BIPA harus dapat diarahkan untuk membantu pembelajaran secara individu. Yang kedua, program pengajaran BIPA memiliki fase untuk jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga, program pengajaran BIPA secara sistematis dapat mempengaruhi perkembangan pelajar. Yang keempat, program pembelajaran BIPA seharusnya diarahkan dengan menggunakan pendekatan sistematis. Dan yang terakhir, program pengajaran BIPA harus didasarkan pada pengetahuan tentang bagaimana seseorang belajar. Terus ada juga jenis paket program yang dilaksanakan dalam program pengajaran BIPA. Apa saja sih programnya? Maksudnya jenis paket program yang dilakukan dalam program pengajaran BIPA ini. Ada dua aspek. Yang pertama, sifat program pembelajaran dan juga tempat pembelajaran. Masing-masing diklasifikasikan tersebut diuraikan berikut ini. Yang pertama, program pengajaran BIPA.
Berdasarkan sifat program pembelajaran, berdasarkan sifat programnya, paket program pengajaran BIPA dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni paket program tetap atau program rutin, terus ada paket program alternatif atau program pilihan. Teman-teman bisa membaca nanti ya yang sudah saya share. Terus ada paket program tetap yang dipersiapkan oleh penyelenggara pengajaran. Nah, di sini ada 3 tingkatan, yakni tingkatan pemula, tingkatan menengah, dan tingkatan mahir. Tetapi tingkatan tersebut sering berubah berdasarkan kondisi pelajar. Perubahan ini banyak disebabkan oleh adanya kemampuan pelajar pada tingkat menengah yang bervariasi. Misalnya ada 5 orang pelajar BIPA yang tergolong pada tingkatan menengah. Nah, dari kelima ini, ada yang pernah belajar bahasa Indonesia selama 1 bulan. Ada yang pernah belajar selama 1 semester misalnya. Terus, tapi hanya belajar tata bahasa saja. Jadi dalam 1 semester atau dalam 1 bulan itu hanya mempelajari tata bahasa saja. Ada yang belum pernah kursus, tapi sudah sedikit bisa berkomunikasi dalam bahasa Indonesia karena sudah 3 bulan atau lama berada di Indonesia. Jadi dia secara otodidak belajar bahasa Indonesia dengan masyarakat sekitar. Nah, seperti itu. Terus berdasarkan kondisi juga yang demikian ini, kelima orang tersebut tidak mungkin dijadikan dalam satu kelas kan, soalnya kan udah beda-beda tingkatan. Ada yang belajar tata bahasa selama 1 semester atau 1 bulan, ada juga yang sudah lama belajar bahasa Indonesia, seperti itu. Jadi harus dibedakan kelas supaya nanti belajarnya merata. Nah, seperti itu. Oleh karena itu dibagi 2 kelas kan tadi, yakni kelas A dan kelas menengah B, atau kelas menengah dan kelas pramenengah. Nah, pengelompokan kelas belajar ini selain didasarkan pada tingkatan kemampuan bahasa Indonesia pelajar juga didasarkan pada bidang keahlian pelajar. Informasi bidang keahlian pelajar tersebut diperoleh melalui tes awal. Maksudnya tes awal itu tes penempatan atau placement test. Berdasarkan hasil tes tersebut dapat diketahui pelajar dari bidang antropologi, politik, bahasa, studi sosial, dan sebagainya. Jadi cara mengklasifikasikan mahasiswa BIPA itu bisa kita ketahui dalam beberapa aspek, entah itu dalam antropologi, politik yang diketahui atau bahasa yang sudah dikuasai dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Terus dalam program alternatif ini adalah program privasi atau individu. Nah, dalam program alternatif ini disisipkan 3 paket, yaitu paket program 50 jam belajar, yang kedua paket program 75 belajar, dan yang ketiga paket program 105 dalam jam belajar. Nah, seperti dan sebagainya, tergantung program yang dilakukan oleh kampus tersebut. Masing-masing paket program ini memiliki target pembelajaran yang berbeda-beda pasti. Soalnya kan tingkatannya sudah berbeda-beda. Yang sudah saya jelaskan tadi, ada BIPA yang sudah menguasai bahasa Indonesia, terus ada juga yang kursus dan lain sebagainya. Jadi kita bedakan kelas supaya belajarnya merata. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya ada program pengajaran BIPA berdasarkan tempat pembelajaran. Nah, berdasarkan tempat pembelajarannya, paket program pengajaran BIPA dapat dibedakan atas 2 paket, yakni paket belajar di dalam kelas dan juga di luar kelas. Paket belajar di dalam kelas adalah paket belajar yang dilaksanakan dalam situasi yang formal seperti kelas-kelas biasa yang mempunyai kelas sendiri, tempat duduk sendiri,
ruangan sendiri dan sebagainya. Itu merupakan kelas formal seperti biasa kayak mahasiswa-mahasiswa pada umumnya. Dan juga dalam paket tersebut diberikan materi-materi bahasa Indonesia yang formal, bukan tata bahasa Indonesia keseharian seperti yang digunakan oleh pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, seperti itu. Adanya penjelasan, contohnya pengulangan, penekanan, dan latihan-latihan berbahasa Indonesia merupakan kegiatan yang mewarnai paket pembelajaran di dalam kelas. Dan juga selanjutnya ada paket belajar di luar kelas, dibagi dalam 3 kegiatan, yakni 1. Kegiatan tugas luar, kegiatan kunjungan, dan kegiatan jam sosial. Kegiatan tugas luar atau yang lebih dikenal dengan nama pertutor adalah kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran di dalam kelas, di luar kelas maksudnya. Kegiatan tersebut antara lain meliputi pergi ke kantor pos, atau ke bank, atau ke studio foto, berbelanja di pasar, berwawancara dengan mahasiswa atau para pegawai di sana, dan bertamu dan sebagainya. Pokoknya mereka itu harus melatih bahasa mereka masing-masing dengan masyarakat sekitar. Nah, seperti entah itu di pasar, di kantor pos, dan lain sebagainya, untuk melatih kebahasaan mereka. Nah, seperti itu. Terus kegiatan ini dipandu oleh tutor. Jadi setiap mahasiswa itu diberikan satu tutor untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, seperti itu. Dan juga melatih kebahasaan mereka. Terus kegiatan ini dimaksudkan sebagai kegiatan pengenalan tempat-tempat penting untuk keperluan belajar dan sebagai praktek nyata berbahasa Indonesia. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk praktek dan belajar bahasa Indonesia kepada masyarakat umum. Dengan kegiatan ini, pelajar diberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan penutur asli bahasa Indonesia. Dengan menggunakan kosakata dan struktur kalimat bahasa Indonesia yang terbatas yang sudah diperolehnya oleh mahasiswa BIPA tersebut. Ada juga peluang program BIPA. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peluang program BIPA. Apa sih yang dimaksud dengan peluang program BIPA? Sebagaimana diungkapkan tadi, merebaknya penyelenggaraan program BIPA baik di dalam maupun di luar negeri memberikan peluang besar bagi intelektual Indonesia untuk mengembangkan sayapnya dalam kegiatan kebipaan dengan porsi masing-masing. Namun di balik peluang-peluang tersebut selalu ada tantangan yang harus dihadapi mengingat BIPA sebagai bidang yang relatif baru di Indonesia dan mengalami perkembangan yang sangat lambat. Adapun berbagai peluang terhadap pengembangan program BIPA dari berbagai sudut pandang atau dari beberapa aspek ya. Yang pertama itu ada program BIPA sebagai bisnis. Nah, teman-teman sendiri tahu ya, program BIPA akan memberikan peluang baru bagi lembaga bahasa, pusat-pusat bahasa, dan kursus untuk melebarkan sayapnya dengan menyediakan pelayanan kursus atau kuliah bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Nah, kalau kita belajar bahasa Inggris itu kan merupakan bahasa asing ya. Tetapi kalau orang luar, bukan orang Indonesia, tetapi belajar bahasa Indonesia itu merupakan bahasa kita itu merupakan bahasa asing. Nah, seperti itu. Hal ini memungkinkan antara lain oleh perkembangan minat belajar bahasa Indonesia di luar negeri. Semakin meningkatnya jumlah ekspatriat yang bekerja di Indonesia, semakin berpotensinya Indonesia sebagai bangsa pasar produk luar negeri. Karena jumlah penduduk Indonesia itu kan sangat banyak ya. Jadi mungkin itu merupakan peluang
orang luar untuk memasarkan produknya di dalam negeri. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada program BIPA sebagai kajian sains atau penelitian. Dengan perkembangan BIPA, tidak menutup kemungkinan BIPA akan menjadi suatu bidang ilmu tersendiri yang sejajar dengan TOEFL mungkin atau TOESL dalam mengajarkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Para penggiat BIPA dari seluruh dunia minimal setahun sekali berkumpul dalam forum konferensi internasional bahasa Indonesia untuk penutur asing atau yang disebut dengan KIP BIPA. Pada tahun 2012 itu sendiri juga kegiatan ini bekerja sama dengan Asosiasi Guru Bahasa Indonesia Australia yang tergabung dalam ASIL atau Australian Society of Indonesian Language Educators, mengadakan seminar internasional di UKSW Salatiga dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa penelitian mereka. Nah, atau yang disebut dengan sains. Selanjutnya, program BIPA sebagai profesi. Dengan semakin maraknya sentra BIPA baik di dalam maupun di luar negeri akan semakin berpeluang untuk menjadikan pengajar program BIPA sebagai sebuah profesi baru. Ketika program BIPA hanya diminati oleh beberapa orang asing, maka peluang pengajar biasanya diraih oleh orang-orang dari jurusan bahasa Indonesia karena memiliki tingkat rasa percaya diri yang lebih dalam berkomunikasi. Sehingga ketika program mulai banyak diminati pun masih didominasi oleh orang-orang dari program studi bahasa Inggris. Seperti itu. Teman-teman bisa membaca di makalah saya nanti jika belum mengerti. Selanjutnya ada program BIPA sebagai sentra pendidikan. Dan juga ada program BIPA sebagai kepariwisataan. Tahu sendiri ya teman-teman, Indonesia itu sangat banyak tempat-tempat wisata. Jadi menarik dan mengundang wisatawan luar negeri untuk berkunjung ke Indonesia untuk mengetahui budaya mungkin atau kepariwisataan. Jadi secara otomatis secara tidak langsung mereka belajar bahasa Indonesia supaya bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat. Seperti itu. Dan juga ada program BIPA dan bekerja sama di luar negeri. Teman-teman bisa membacanya. Apa sih yang dimaksud dengan program BIPA dan bekerja sama di luar negeri itu? Nah, di sini orang asing belajar bahasa Indonesia tidak untuk menjadi linguis bahasa Indonesia, tetapi untuk bisa berkomunikasi untuk mencapai tujuan lain. Tujuan lainnya itu yaitu dengan bekerja sama dengan orang Indonesia dan luar negeri. Jadi tidak harus kita belajar bahasa Inggris, tetapi juga mereka harus belajar bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, supaya terjalin komunikasi dengan baik. Nah, seperti itu. Demikian presentasi saya mewakili kelompok 1. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang belum mengerti bisa bertanya pada kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.